Selamat siang. Kali ini kita akan melakukan pengujian air seadah dengan menggunakan 3 sampel. Yang pertama yaitu sampel air sumber gali, yang kedua yaitu sampel air minum yang bermerek Aqua, dan yang ketiga yaitu sampel air tanpa merek atau air isi ulang. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Siprasyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 0512011049. Untuk uji yang pertama, kita melakukan uji buih. Pada uji buih kali ini kita menggunakan 3 tetesan sabun. Yang pertama kita menggunakan 5 tetes sabun pada kurang lebih 150 ml air. Yang kedua kita menggunakan 10 tetes sabun. Dan yang ketiga kita menggunakan 15 tetes sabun. Oke, setelah itu kita tuangkan buih sabunnya untuk mendeteksi apakah pada air tersebut terdapat kesadahan atau tidak. Yang pertama untuk 5 tetes air sabun, setelah kita tetesi dengan 5 tetes sabun tadi, kita gojok. Untuk yang 5 tetes kita gojok. Apakah dengan menggunakan 5 tetes sudah terdapat buih sabun atau belum? Dan hasilnya pada 5 tetes terdapat buih sabun. Selanjutnya untuk yang 10 tetes, karena sudah diberi maka langsung saja digojok. Dan hasilnya 10 tetes buih sabun pada air kurang lebih 150 ml. Dan yang ketiga, yang terakhir, pada sampel air sumur untuk uji buih ini ialah 15 tetes. Kita lihat pada 15 tetes buih pada sabun terlihat sangat banyak. Ini menandakan bahwa air sumur gali yang ada di daerah ini kemungkinan memiliki tingkat kesadahan yang sangat kecil. Setelah itu, untuk yang sampel air depot ini pada botol dengan label 5 tetes, kita tetesi 5 tetes sabun. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gojok, kita lihat apakah dengan menggunakan 5 tetes sabun sudah ada buihnya atau belum. Dengan menggunakan 5 tetes sabun sudah terlihat buih. Untuk uji yang kedua, kita menggunakan 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita gojok. Pada 10 tetes juga terdapat buih. Dan yang terakhir kita menggunakan 15 tetes.
Kita tetesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah itu kita gojok. Selanjutnya ialah pada sampel yang kedua menggunakan air isi ulang atau depot tanpa merek. Kita lihat perbedaannya dengan yang air sumur gali tadi. Dapat dilihat bahwa air isi ulang lebih jernih daripada air sumur gali. Dan pengujian yang terakhir yang dilakukan ialah uji air yang didiamkan selama kurang lebih 3-5 hari. Untuk sampel-sampelnya dapat dilihat perbedaan warna antara sampel air aqua, sampel air isi ulang, dan juga sampel air sumur. Mari kita lihat sampel yang pertama, yaitu air sumur. Perbedaan warnanya kontras sekali dengan kedua air lainnya. Dapat dilihat pada air sumur, meskipun warnanya tidak sebening air-air sampel yang lain, tapi di sini tidak ada endapan putih. Dan yang kedua yaitu sampel air isi ulang. Hal serupa, tidak adanya endapan putih. Dan yang terakhir ialah air aqua. Hal ini membuktikan pada ketiga sampel ini tidak memiliki kandungan kesadahan atau kandungan Ca dan juga Mg.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pengujian air sadah dengan menggunakan 3 sampel air, yaitu pertama air sumur, kemudian air aqua, air minum aqua, dan ketiga air minum isi ulang. Yang pertama kita akan menguji buih pada air sumur 5 tetes. Tetes. Kemudian kita lakukan pengocokan. Uji buih yang kedua menggunakan air minum aqua. Sama menggunakan ini yang pertama 5 tetes. Kemudian 10 tetes. Kemudian 15 tetes. Kita lakukan pengocokan. Uji buih yang terakhir menggunakan air isi ulang, air minum isi ulang. Sama ini pertama 5 kali tetesan. Yang kedua 10. Dan yang terakhir 15. Dan uji yang terakhir adalah uji didiamkannya air selama 3-5 hari. Berikut sampel warna air yang sudah didiamkan. Pada sebelah kiri ini merupakan sampel air sumur yang warnanya terlihat agak kekuningan karena di sini mengandung kapur. Dan yang kedua airnya putih bening karena ini air minum merek Aqua, dan ini air minum isi ulang masih terlihat putih dibandingkan dengan air sumur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Cahyani, NIM 05120154. Saya dari anggota kelompok 8B, ingin menganalisis atau menguji air sumur. Langkah pertama yang saya lakukan itu uji buih sabun. Yang harus saya siapkan dalam uji buih sabun itu menyiapkan air sumur yang akan dianalisis, kemudian siapkan sabun cair, kemudian menyiapkan 3 botol
air yang sudah bersih. Lalu tambahkan air ke dalam 3 botol tersebut. Setelah itu tambahkan sabun cair menggunakan sendok teh dengan secara bertingkat, yaitu 5 tetes, 10 tetes, dan 20 tetes. Yang pertama yang saya lakukan itu 5 tetes. Setelah itu yang kedua, yaitu 10 tetes. Setelah itu yang terakhir, yaitu 20 tetes. Setelah masukkan sendok sabun secara bertingkat, kemudian kocok larutan air sabun selama 1 menit. Kemudian amati perubahan yang terjadi setelah pengocokan air larutan sabun. Setelah dikocok larutan air sabun, maka perubahan yang terjadi yaitu larutan yang pertama, yaitu 5 tetes, memiliki perubahan warna, yaitu warna putih, ada kehijauan di dalamnya. Kemudian larutan yang kedua, yaitu 10 tetes, air sabun memiliki perubahan warna, yaitu hijau, ada kekuningan di dalamnya. Kemudian sampel yang terakhir atau sampel yang ketiga, yaitu 20 tetes air sabun, perubahan yang terjadi yaitu memiliki warna hijau muda, ada kekuningan juga di dalamnya. Dapat disimpulkan dari 3 sampel tersebut, yaitu memiliki perubahan warna yang berbeda-beda. Kemudian uji yang kedua, itu uji pemanasan. Yang harus dilakukan dalam uji pemanasan yaitu menyiapkan air sumur yang akan dianalisis ke dalam panci atau ketel. Kemudian panaskan air sumur sampai mendidih. Setelah air tersebut mendidih, kemudian diamkan sampai air tersebut atau ketel. Kemudian panaskan air sumur sampai mendidih. Setelah air tersebut mendidih, kemudian diamkan sampai air tersebut dingin dan amati perubahan yang terjadi. Kemudian setelah air yang sudah dididihkan tadi dingin, kemudian amati perubahan yang terjadi pada air sumur tersebut. Maka dapat disimpulkan perubahan yang terjadi pada air sumur tersebut yaitu memiliki endapan putih pada dasar panci atau ketel. Setelah uji pemanasan, kita lanjut uji lanjutan. Yang harus kita siapkan dalam uji lanjutan yaitu kita harus menyiapkan sampel air sumur yang akan dianalisis. Kemudian siapkan gelas bening sebagai tempat wadah air sumur. Kemudian masukkan air sumur ke dalam gelas. Lalu tutupkan dan diamkan selama kurang lebih 3 hari atau 5 hari. Perubahan yang terjadi pada air yang didiamkan kurang lebih 3-4 hari memiliki perubahan, yaitu memiliki bintik-bintik kecil atau endapan putih di dalamnya. Maka dapat disimpulkan air yang didiamkan selama kurang lebih 3-5 hari tidak berkualitas baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrianis Baharianti. Di sini saya akan menganalisis kesadaran air minum dan air sumur yang ada di Kecamatan Lunyuk. Untuk menganalisis kesadaran air, kita memerlukan 3 botol bersih yang sudah diisikan masing-masing sampel air minum dan air sumur, yaitu air minum di Desa Lunyuk, air sumur di Desa Emang, dan air sumur di Desa Padasuka, dan sabun cair. Langkah pertama yaitu masukkan 3 sendok teh sabun cair ke dalam masing-masing sampel air minum dan air sumur.
Selanjutnya tutup masing-masing botol, kemudian kita gocok. Kita lihat dulu hasilnya. Setelah ditunggu beberapa menit, maka dapat kita lihat air minum di Desa Lunyuk dan air sumur di Desa Padasuka, airnya masih terlihat jernih dan busanya juga banyak. Sedangkan air sumur di Desa Emang terlihat keruh dan busanya juga sedikit. Maka dapat disimpulkan analisis kesadaran air minum di Desa Lunyuk dan air sumur di Desa Padasuka termasuk sada, dan sedangkan air sumur di Desa Emang tidak termasuk sada. Uji selanjutnya yaitu uji pemanasan. Siapkan sampel air minum di Desa Lunyuk dan air sumur di Desa Emang dan sampel air di Desa Padasuka yang akan dianalisis. Kemudian panaskan sampel air sampai mendidih. Sampel air sudah mendidih, kemudian kita matikan kompornya dan diamkan sampai air hingga dingin. Setelah didiamkan hingga dingin, dapat kita lihat bahwa air minum di Desa Lunyuk masih terlihat jernih dan termasuk sada, sedangkan air sumur di Desa Emang dan Padasuka masih terlihat keruh dan tidak termasuk sada. Uji selanjutnya yaitu uji lanjutan. Siapkan gelas bening yang sudah dimasukkan sampel air minum dan air sumur, yaitu air minum di Desa Lunyuk, air sumur di Desa Emang, dan air sumur di Desa Padasuka. Kemudian diamkan sampel air selama kurang lebih 5 hari. Setelah didiamkan kurang lebih 5 hari, dapat disimpulkan bahwa air minum di Desa Lunyuk masih terlihat jernih dan termasuk sada, sedangkan air sumur di Desa Emang dan air sumur di Desa Padasuka masih terlihat keruh dan tidak termasuk sada.